berulang kali anak-anak itu disajikan dengan gimmick-gimmick yang sama terus menerus gitu. Jadi seput tangan yang sama, jadi joke yang sama gitu. Salah satu paling gampang. Atau kalau ada yang nyanyi ya ikutan singelong dulu atau apa gitu. Kalau Kak Budi gimana Kak? Iya, kalau tadi di awal Kak Hendra bilang kita berbeda, malah sebenarnya saya sama, sepakat kurang lebih ya. Kurang lebih gitu. Gabut jadinya kan? Ya, saya nggak terlalu mikir. Nggak terlalu mikir, saya sepakat tuh karena memang nah, kalau bagaimana tadi menarik attention audience, ya kita memang harus tahu audiens yang kita hadapi itu siapa, apa gitu kan. Makanya misalkan Kak Budi, ini kita akan dongeng nih ya tanggal sekian misalnya untuk di mana nih, untuk siapa audiensnya gitu kan. Oh, ini untuk anak-anak TK. Nah, karena memang perlakuannya berbeda, jadi ceritanya bisa saja berbeda. Nah, itu kategori usia itu biasanya menentukan juga. Ya, kita harus tahu. Jadi enggak kita udah pede dengan cerita, kita udah siap banget, kita udah matang, kita sudah bisa membawakannya, tapi sayangnya misalkan itu hanya untuk kategori usia SD. Nah, terus dilalah misalkan kita dihadapkan dengan kategori usia yang berbeda. Nah, kita belum punya triksnya mungkin, nah itu akan bisa salah langkah juga kita menghadapinya gitu. Jadi sebisa mungkin ya itu tadi kata-kata Hendra, kita sudah siap dengan lingkungannya, sudah tahu bagaimana mereka bersikap, apalagi kategori usianya kita sudah paham gitu. Itu akan lebih mempermudah rasanya. Nah, kalau gitu tuh apa juga kemampuan bagaimana kita bisa membaca penonton, apa juga tergantung jam terbang nggak sih Kak? Atau ada pengaruhnya? Harus gitu. Dan buat saya sih sebetulnya gini ya, jadi pendongeng itu kayaknya hampir sama seperti mengerintis semua profesi ya. Saya ambil quotes-nya seseorang namanya Jordan Peterson. Dia bilang begini, ketika kita mulai sesuatu yang baru, kita akan jadi orang yang paling bodoh dalam hal baru itu. Kelanjutannya adalah kita mau nggak merelakan diri, merendahkan hati untuk jadi orang bodoh dulu sebentar gitu, untuk nantinya bisa ahli di bidang itu. Nah, buat saya sih semua kesempatan untuk keringet dingin, salah cerita atau buku terbata-bata, sikat aja dulu gitu. Karena kalau enggak kita nggak akan bisa nemuin gimana caranya kita memperbaiki setupnya kita saat cerita, gimana cara kita memperbaiki komunikasi kita sama audiens. Kalau kamu nih gimana? Ya sepakat sih. Jadi memang tadi kuncinya sih jam terbang tentunya dan terus mengasah sih. Artinya kalau kita di awal-awal nih sebagai pemula, baiknya setiap kesempatan udah ambil aja dulu gitu, biar kita tahu dan ngerasain nih maksudnya audiens yang seperti apa. Tipenya pokoknya nggak cocok nih gitu, kalau audiens yang berbeda, nah itu mungkin nggak cocok juga. Akhirnya bisa jadi kita bisa menemukan formula sendiri akhirnya untuk melatih mereka gitu. Karena ya tadi sayangnya saya sudah sepakat sama Kak Hendra, berulang kali anak-anak itu disajikan dengan gimmick-gimmick yang sama terus menerus gitu. Jadi seput tangan yang sama, jadi joke yang sama gitu. Walaupun ya mungkin tidak salah gitu, artinya karena mereka punya idola atau memang mereka tergabung di di wadah yang sama yang sepertinya sudah di set seperti itu misalkan gitu. Ya, mungkin itu tidak masalah. Tapi menurut saya pribadi mungkin coba deh itu dari kita keluar kotak kita sedikit untuk melihat, atau kita buka jendela kita untuk melihat sebenarnya kita tuh bisa loh untuk melakukan hal-hal di luar yang sudah ada ataupun yang sudah biasa dilakukan, dan itu juga tidak kalah serunya gitu. Nah, ini ngomong-ngomong soal, semoga ini tidak panjang ya. Soalnya Kak Budi sama Kak Hendra juga keburu mau balik ini. Ini Kak, setiap zaman itu kecerdasan anak bukan berbeda ya sebenarnya, mungkin karena kebutuhan untuk mengakses informasi. Zaman. Nah, benar-benar. Waduh, ini ada di luar kamera kayaknya ya, off frame ya. Monggo Kak, langsung bergabung saja. Ya ini siapa saya?
pada melipir. Nah, ini yang tadi sempat kami Pemilik kafe pemilik kafe sudah hadir. Duduk lama-lama belum pesan ya? belum jadi tadi ya. Oke. Nah, ini namanya Kak Ayu atau Aryo Zidni. Beliau ini yang menjadi founder dari Ayu Dongeng. Nah, bos-bosnya Kak Hendra sama Kak Enggak, Budi. enggak. Oh, bukan. Enggak ada bos, enggak ada. Gak ada bos. Majikan. Iya. Bercerita kan biasanya Eyang yang bercerita. Gitu. Yang Tang. Oke Kak, mungkin langsung nimbrung aja ya obrol. Barusan kamu aku bertanya tentang bahwa tiap zaman itu anak-anak pasti punya kebutuhan yang berbeda. Dan dari pengalaman kakak-kakak bertahun-tahun ini, ada nggak sih Kak, misalnya taruhlah anak TK di tahun 99 dengan anak TK zaman sekarang itu kemampuan mereka untuk mengakses informasi juga pasti berbeda. Misalnya zaman sekarang udah tahu, mungkin bahkan anak TK sekarang udah pada paham mental health gitu juga kan. Beberapa Toxic positivity. Udah ngerti kan? Toxic generation. Nah, itu gimana trik dari kakak untuk membaca anak-anak yang terus berkembang dan berubah setiap zamannya itu gimana? Sekarang Kak Hendra ya. Tuh kan. Udah jadi guru dari tahun 90-an. Sebenarnya apa ya? Semua anak kan sama ya. Semua anak tuh sebenarnya punya urutan yang sama. Tapi urutan utamanya adalah anak-anak suka ngayal. Itu kan ya, basicnya di situ ya? Iya. Kalau jadi pendongeng nggak pernah ngayal, nggak suka ngayal, menurut saya akan susah kita tembus masuk ke dunianya, gitu aja sih. Kalau menurut saya gitu. Gimana kalau Mas Budi yang anaknya ada 19? Oh ya, nomor 1. Wow. Kalau menurut saya tentu sepakat. Jadi artinya dunia anak adalah dunia imajinasi gitu. Dan mungkin tantangan setiap zaman, nah saya juga percaya bahwa tantangan setiap zaman itu berbeda gitu. Jika mungkin anak zaman dulu cukup aja kita bawakan buku, jadi dia sudah berbinar-binar. Saya mengalami dulu saat ayah saya membawakan majalah anak yang mungkin misalnya B, belakangnya O, ya kan? Oh ya. Nah itu kita udah senang banget gitu. Jangan mikir angan-angan kan. Aduh, kenapa keluar itu ya? Maaf nanti dikata ya. Jadi B. Saya udah seneng banget gitu. Sampai kita tuh kadang sama kakak bisa rebutan atau minta bacakan sama ibu gitu, siapa yang paling mau dibacakan. Itu udah seneng banget. Hanya cuma dengan gitu ya, majalah yang bentuknya kertas. Dan lalu tantangan zamannya sekarang sudah mungkin berbeda gitu, dengan gawai, dengan semuanya bentuknya digital. Nah, mungkin kalau posisinya sekarang kebetulan saya menjadi orang tua, ya tentu diharapkan idealnya kita juga tidak gaptek-gaptek amat gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada, tapi bisa dipakai sebagai media ajar anak juga gitu, untuk fungsi parenting kita kepada mereka. Gitu mungkin Mas Dino. Kalau Kak Ayu gimana nih Kak? Kalau saya sepakat. Datang hanya untuk ngomong sepakat tadi ya? Nah, ya. Kayak nama taksi. Ada ini taksi patah. Sepakat ada. Lambangnya begini tuh. Jakarta tapi. Jadi nanti narkonya harus sepakat dulu. Iya. Tapi menurut saya emang begitu sih. Cuma beda redaksi aja. Kurang lebih sama lah. Tambahin dikit aja lah. Enggak lah, Pak. Dikit kayak apa Oh kayak? iya. Apa pertanyaan tadi? Anak beda jam. Menyikapi Oh, iya, anak iya, yang iya. selalu memiliki Sebenarnya lebih ke ini sih, kebiasaan orang tua bagaimana memperkenalkan segala sesuatunya ke anak. Karena ada di generasi sekarang itu ternyata ada kok anak-anak teman-teman saya yang memang tidak dibiasakan nonton TV, nggak kenal gadget, mainnya itu di luar, bikin mainan sendiri. Terus kalau ditilik ke belakang sama kayak zaman-zaman dulu tahun anak-anak 80-an, 90-an awal-awal gitu. Yang biasa nonton TV itu cuma kalau weekend atau kalau malam
atau itu jadi kayak apresiasi gitu. Nah itu masih ada yang seperti itu, tapi juga banyak yang memang udah kecanduan itu kan apa gadget. Gadget gitu. Ya tapi kalau misalnya ketemu dongeng ya ternyata sama aja. Masih seneng juga ya, satu karena ada yang sudah terbiasa, satu lagi karena belum pernah sama sekali ketemu sama dongeng. Oh, oke. Tuh, jadi ya kayak benda ajaib gitu lah. Nah ini kita baru kedatangan kopi-kopinya. Orang tua yang kopinya lagi. Kurang friend ya. Ya, mantap nuwun. Oke. Nah, mungkin buat closing ya. Nanti mungkin kita ada waktu sama Kak Ayu bisa ngobrol sendiri ya. Karena Kak Budi sama Kak Ayu juga. Ngobrol tuh minimal berdua loh. Minimal berdua ya. Kalau sendiri tuh Oh iya sih, bener. Iya sih. Ya, aku salah. emang aku yang selalu salah. Yang bener kan? Ingat pria itu banyak saldo. Tahu saldo? Apa tuh? Salah dan dosa. Aduh. Oke, mungkin ada trik simpel dari tadi sebenarnya Kak Hindra sudah menyinggung sedikit tentang ya, semua orang kalau bisa harus mulai dari nol aja, berani aja dulu. Ada trik nggak mungkin bagi teman-teman yang pengen belajar mendongeng, khususnya mungkin kayak aku yang sebenarnya agak selalu awkward ya kalau ketemu anak-anak itu. Nah ini ada trik nggak bagaimana mendongeng yang lebih luas? Orang kayak gini. Ya cara ngedongeng yang lebih luas minyakin. Biar lebih luas ya. Tangannya luas. Tergantung yang diminyakin. Kalau rambutnya Ya, berminyak. Gimana nih Kak? Ya silakan Kak Budi. Kalau menurut saya sih nggak ada ya tipsnya. Jangan. Menurut saya nggak ada kerjaan. Saya nggak ada kerjaan. Kalian kan nggak bisa dongeng. Saya ngapain? Hah? Udah matiin ini. Nggak jangan. Maaf. Aduh, tonton sampai habis ya. Jangan skip iklannya. Tipsnya, Orang ini podcast suara doang. oh ada gambarnya ya. Walah, hapus ya. Terus terang gini Mas Bino, saya tuh terus terang sampai saat ini masih belajar. Jadi humble ya, humble. pun kalau saya bisa membagi gitu apapun pengalaman yang saya dapatkan, tentu itu semua bisa saya dapatkan terutama dari Kak Ayu. Jadi Kak Ayu akan lebih pas menyampaikannya tips mengenai cara mudah mendongeng bagi pemula. Iya. Baik teman-teman, itu kita akan simak penjelasan lebih lengkap dari Kak Ayu. Silakan. Baik. Waktu itu ada teman seorang pemula yang dia itu cepat belajarnya. Iya. Baunya nggak enak nih. Umpan lambung. Enggak. Ini serius loh. Mau jawab gue. Oke. Jadi dia sempat cerita lah beberapa hal kan. Nah dari dia aku mengambil beberapa tips, beberapa langkah yang kalau misalnya bisa diikuti sama teman-teman yang lain yang mau belajar dongeng itu kayaknya akan lebih mudah. Nah kita akan dengar langsung dari pemulanya. Ya itu. Hendra Bawoy. Silakan. Jurusnya sama semua. Nggak habis-habis sih. Selesainya berapa nih? Ya. Percepat, kejar kereta loh. Iya. Ya kalau ini berhubungan sama anak ya, sebetulnya harus lebih sering ketemu. Satu, terus yang kedua, Ketemu siapa? anak-anak lah, Oh, iya. masa ibunya. Ya yang kedua, ingat anak itu punya rentang konsentrasinya pendek, jadi jangan kebanyakan dan lamaan. Terus apa ya? Anak-anak itu punya kemampuan ngedengerin dengan cara yang berbeda kok. Gitu. Gimana tuh maksudnya? Saya punya murid yang kalau lagi belajar tuh dia belajarnya sambil ngiberin kelas. Tapi sebenarnya dia Kalau fokus ditanya ya? jawab bisa. Oke. Dibanding sama dia ternyata ngomong. Iya. Jadi setiap anak unik, punya cara nangkap yang unik dan kemudian ada hubungannya sama yang diajarin Kayo juga sih. Bahwa setiap anak punya kemampuan yang unik juga untuk menyerap nilai dari setiap cerita. Gitu. Jadi
kita juga nggak boleh dipaksa semua anak harus punya nilai yang sama. Gitu. Kalau mereka cuma kenal lucunya doang ya udah biarin aja, itu yang mereka tangkap saat itu, itu yang mereka rasakan. Jadi harus sering ketemu sama anak-anak. Intinya tetap memang harus langsung gitu ya. Iya, Langsung terjun. kenalin medannya di Jogja. Medan apa Jogja nih? Medannya di Jogja. Iya. Itulah. Itulah makanya. Oke, Betul. terima kasih Kak Budi, Kak Hendra, dan Kak Ayu. Nanti kita akan Sama-sama. menodong Kak Ayu di lain waktu ya. Saya masih ada di sini sampai beberapa menit lagi. Oke, terima kasih atas share ilmunya. Nanti semoga kita bisa ketemu di episode yang lain. Amin. Amin. Mungkin nanti kami nodong waktu kami main ke Jakarta ya. Saya tunggu. Besok apa? Ikut sekalian. Kerja Kak. Iya, nggak langsung ya. Oke, terima kasih. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Salam budaya.